Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nurlinsania dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang sistem pendukung keputusan dengan metode WP atau Weighted Product. Jadi, sistem pendukung keputusan sendiri ini merupakan sistem yang membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, analisis data, dan alat perhitungan. Sistem pendukung keputusan sendiri membantu mengatasi kompleksitas dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan dengan menyajikan opsi yang lebih terstruktur. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai metode WP atau Weighted Product. Jadi, metode WP atau Weighted Product merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah multi-attribute decision making yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Jadi ada beberapa tahapan dalam metode WP sendiri. Yang pertama itu penentuan kriteria dan penentuan alternatif dan juga menentukan bobot. Kedua itu menentukan benefit dan cost pada kriteria, di mana benefit sendiri jika nilai alternatifnya besar, maka akan semakin bagus alternatifnya. Sedangkan untuk cost, jika nilai alternatifnya rendah, maka akan semakin bagus alternatifnya. Dan yang ketiga adalah perbaikan bobot. Jika bobotnya di atas 1, maka akan dilakukan perbaikan bobot dengan rumus W sama dengan W dibagi total W atau sigma W. Dan yang keempat adalah perkalian bobot dan nilai normalisasi vektor S, di mana rumusnya yaitu S W dikali A pangkat W. Dan yang terakhir adalah perankingan dengan rumus V sama dengan sigma S. Jadi, saya akan mengambil contoh studi kasus pemilihan toko online terbaik dengan latar belakang kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berbelanja melalui online shop mengurangi tingkat kewaspadaan dalam melakukan transaksi jual beli. Terbukti dengan banyaknya kasus penipuan dengan modus online shopping. Objek yang dipilih dalam studi kasus ini adalah pemilihan toko online yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terbaik. Dan konsumen akan merasa puas setelah berbelanja pada toko online tersebut. Jadi, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam studi kasus ini yang pertama itu, manakah yang akan menjadi toko online terbaik? Kedua, toko online manakah yang menjadi pilihan masyarakat? Dan yang ketiga, bagaimana cara untuk mencari toko online yang dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, dan memiliki kualitas produk yang baik. Jadi ini adalah studi kasusnya, di mana saya mengambil toko online seperti Shopee, Lazada, Blibli, dan juga Zalora. Dan untuk alternatifnya itu saya memilih harga, kualitas, populer, dan respon. Jadi saya akan menjelaskan secara perhitungan pada studi kasus ini. Di sini untuk Shopee itu harganya itu 5.000, kualitasnya itu 70, populer itu 80, dan respon itu
Untuk Lazada sendiri harganya itu 6.000, kualitas 80, populer 85, dan respon 85. Untuk Blibli harganya itu 5.500, kualitasnya itu 80, populernya itu 80, dan responnya itu 85. Dan untuk Zalora 4.500, kualitasnya 85, populernya 85, dan responnya 80. Dan untuk nilai alternatifnya sendiri yaitu harga itu 2, benefit. Kenapa di sini benefit? Karena jika semakin tinggi harganya, maka akan semakin bagus nilainya. Dan yang kedua untuk kualitas, nilainya itu 4 dan benefit. Sama, jika semakin bagus kualitasnya, maka akan semakin bagus juga toko online tersebut. Dan yang ketiga adalah populer. Dengan nilai 3, dengan bobotnya itu benefit. Dan yang keempat itu respon. Nilainya itu 3 dan bobotnya itu adalah benefit. Jadi total keseluruhan bobot alternatifnya itu adalah 12. Karena total keseluruhan bobot alternatifnya itu adalah 12, maka dilakukanlah perbaikan bobot, yaitu dengan rumus bobot dibagi dengan total bobot, di mana W sendiri ini mewakili harga dan W1 ini mewakili harga, W2 ini mewakili populer, dan W2 ini mewakili kualitas, W3 ini mewakili populer, dan W4 itu mewakili respon. Jadi masing-masing ini dibagi dengan total bobot alternatif. Selanjutnya itu menentukan nilai vektor S, di mana dengan rumus dengan rumus 5.000 dipangkatkan dengan perbaikan bobot, yaitu 0,17. Dikarenakan bobotnya itu adalah benefit, maka langsung saja dipangkatkan. Dan jika misalkan bobotnya itu adalah cost, maka pangkatnya itu akan ditambahkan min. Jadi dan untuk yang kedua juga seperti itu. Yang pertama itu 5.000 pangkat 0/17, terus 70 pangkat 0,33, terus 80 pangkat 0,25, 70 pangkat 0,25. Setelah itu semuanya dikali dan hasilnya 147,43. Selanjutnya untuk Lazada sendiri 6.000 di pangkat 0,17, 80 pangkat 0,33, 85 pangkat 0,25, 85 pangkat 0,25, dan hasilnya 169,34. Dan untuk Blibli sendiri 5.500 pangkat 0,17 dikali 80 pangkat 0,33 dikali 85 pangkat 0,25 dikali 85 pangkat 0,25, dan hasilnya yaitu 162,39.
Dan untuk Zalora sendiri 4500 pangkat 0,17 dikali 85 pangkat 0,33 dikali 85 pangkat 0,25 dikali 80 pangkat 0,25 dan hasilnya yaitu 162,23. Dan total keseluruhan dari vektor S ini adalah 643,39. Dan untuk perankingannya yaitu dengan rumus seperti dengan rumus vektor S1 dibagi dengan total vektornya. Jadi F1 ini mewakili Shopee, F2 mewakili Lazada, V3 mewakili Blibli, dan V4 mewakili Zalora. Jadi pada Shopee sendiri nilai vektor S-nya 147,43 dibagi dengan 643,39 menghasilkan 0,23. Dan untuk Lazada 169,34 dibagi dengan 643,39 dengan hasil 0,26. Dan untuk Blibli 164,39 dibagi 643,39 dengan hasil 0,26. Nah, sebenarnya di sini adalah 0,25. Sini 26. Dan untuk Zalora sendiri 162,23 dibagi 643,39 hasilnya yaitu 0,25215 dibulatkan dua angka di belakang koma menjadi 0,25. Maka bisa disimpulkan dengan menggunakan metode Weighted Product atau WP dapat membantu dalam mendukung keputusan untuk menentukan toko online terbaik. Menggunakan metode WP, proses memilih toko online terbaik lebih efisien. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa toko online terbaik yaitu Lazada ini dengan nilai 0,26. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai studi kasus pemilihan toko online. Semoga bermanfaat dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.